Ingat ini aja, saya nggak mau pakai. Yang ini, awasin dong pakai. Itu. Dan bahaya kalau nggak ada keluarga berencana. Terutama bagi wanita hamil yang baru, bagi wanita yang baru melahirkan, dan dia dengan cara dioperasi. Ya, Dioperasi. sesar itu. Sesar. Kalau nggak ada keluarga berencana, itu berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya masih bersama channel The Guru Sejarah 30 Hari Cerita Ramadan. Sama Pak Darwan lagi. Sehat, Cing Darwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Cing? Ada cerita apa untuk hari ini, Cing? Cerita Apa yang akan dibagi nih? kayaknya saya sedikit tentang memberikan wawasan tentang toleransi. Toleransi. Hah? Karena- Toleransi apa tuh, Cing? Karena saya melihat nih ya, Ya. saya tonton di YouTube, Heeh. di podcast. Heeh. Ini kadang-kadang ada pemahaman yang beda dengan saya. Mm-mm. Nah, gitu makanya saya ingin memberikan sesuai dengan pemahaman saya apa sih toleransi itu. Nah, emang apa itu toleransi, Cing? Sesuai dengan agama apa itu toleransi. Nah, yaudah, saya mulai deh kalau begitu. Apa itu toleransi, si Cing Darwan? Toleransi itu dari segi bahasa itu tasamuh. Tasamu. Kalau di bahasa Arab. Tasamuh itu kita mempunyai sifat permisif. Permisif Ya. itu mengizinkan, Ya. memberikan izin kepada orang di luar agama untuk mengamalkan agamanya. Mm-mm. Nah, itu tasamuh. Jadi kalau ada orang mau mengadakan kebaktian di gereja misalkan, kita tidak boleh menghalangi, Iya. kita tidak boleh mempersulit. Silakan. Ada orang yang mau Membangun gereja. mau membangun gereja, silakan. Mm-mm. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Betul. Karena ada syarat yang ditentukan oleh para forum kerukunan umat beragama. Itu ada salah satu lembaga atau badan lah katakanlah di Departemen Agama itu ada namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, di sana ditentukan syaratnya. Bagaimana kalau mau mendirikan gereja? Begitu juga bagaimana kalau mau mendirikan masjid? Mm-mm. Kalau mau mendirikan gereja di kantong-kantong muslim, Ya. sementara di situ hanya sedikit orang yang non muslim dan tidak memenuhi syarat jumlah, ya maka tidak usah didirikan. Ini ketentuannya. Demikian juga sebaliknya, orang Islam kalau dia ada di kantong-kantong umat non muslim Ya. yang jumlahnya juga cuma sedikit, tidak memenuhi syarat untuk mendirikan rumah ibadah seperti masjid, ya jangan memaksakan diri. Gitu. Ini namanya toleransi nih. Ya. Ya. Sebab kalau nanti dipaksakan, wah bisa terjadi benturan. Betul. Nah, itu mesti diingatkan tuh. Jangan nanti umat Islam jumlahnya nggak seberapa, kemudian saya bangun masjid nggak boleh sama orang non muslim. Oh, jangan begitu. Ya. Semuanya ada aturannya. Ya, atau kebalikannya. Saya mau mendirikan gereja nggak boleh. Gimana? Jangan begitu juga kalau memang tempatnya itu tidak memungkinkan syaratnya, terutama cukup orang yang beragama Iya. di situ, ya. Nah, itu ada aturannya. Jangan juga gara-gara beda mazhab di satu kampung ada berapa masjid yang nggak boleh ya, Cing, itu juga. Nah, ini nanti kita masuknya kepada Apa tuh? macam-macam Mazhab. kerukunan tuh. Oh, kerukunan. Ya. Di kerukunan itu, ini tadi pengertian kerukunan sudah ya. Ya, nah itu toleransi nih. Kalau toleransi di Islam tuh harus kayak tadi kerukunan itu. Nah, toleransi dalam Islam itu kita sudah diajarkan jauh dari Nabi turun dulu beberapa 14 abad yang lalu kita udah diajarkan toleransi. Ya. Ya.
pada dasarnya kita itu memang sepakat dengan orang di luar Islam. Sepakat apa itu? Sepakat untuk beda. Sepakat untuk tidak sepakat. Iya, sepakat untuk beda gitu. Makanya kata Al-Quran tuh lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku. Nah itu jelas tuh, ya sangat jelas. Yeah. Dan ada lagi tuh la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, ya. Nggak boleh orang Islam berdakwah di lingkungan orang Kristen, Yeah. nggak boleh membujuk atau mengiming-imingi sesuatu, ya, supaya dia tertarik ke Islam, itu nggak boleh. Kenapa? Tidak boleh berdakwah bagi orang yang sudah beragama. Demikian juga orang Kristiani, dia juga jangan berdakwah untuk mendakwakan orang-orang Islam untuk menjadi Kristen. Nggak boleh. Tidak boleh berdakwah kepada orang yang memang sudah ada masing-masing agama. Tapi kalau nanti dia misalnya membaca di YouTube atau membaca berita segala macam, lalu dia menganggap wah ini ajaran nih kayaknya lebih baik, tiba-tiba dia tertarik, wah saya kayaknya bagus juga nih ajaran Kristen nih, gitu kan? Iya kan? Wah tertarik, misalkan nih, ya, atau kembalikannya orang Kristen gitu, wah ternyata Islam itu bagus juga ya ajarannya. Nggak ada tuh yang ternyata katanya Islam itu keras gitu kan, tapi itu teroris segala macam. Saya kok nggak menemukan. Bahkan ajarannya itu rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada alam semesta. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan cuma hanya kepada manusia, tapi kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada alam, ya. Contohnya, ketika kita akan menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan, maka kata Nabi, tajamkan alat buat memotongnya, tajamkan pisaunya. Apa? Dengan cara seperti itu dia tidak menganiaya binatang. Atau kata Nabi, jangan membuang air di tempat yang berlubang. Kenapa? Karena nanti bisa jadi di dalam lubang itu ada semut, ada serangga gitu ya. Nanti dia mati kebanjiran. Tapi apalagi kalau di dalam lubang itu ternyata ada ular, kan bahaya tuh. Bisa dipatok. Ya, itu bahkan kata Nabi, jangan buang air di tempat yang rindang. Artinya ada pohon di pinggir jalan, berteduh dia, lalu dibuang air di situ, jangan. Kenapa? Karena itu akan mengurangi keasrian lingkungan. Orang dari mana-mana jalan kepanasan, dia kan berteduh di bawah pohon. Tahu-tahu di bawah pohon bau jengkol, bau perengus, ya, bau kotoran manusia. Nah, itu nggak boleh. Islam itu rahmatan lil alamin, kepada manusia, kepada hewan, makhluk hidup, bahkan kepada lingkungan. Gitu. Oke. Balik lagi ke toleransi. Nah, kalau sekarang nih, Cing, dilihatnya di Indonesia ini toleransi seperti apa sih? Dari kacamata kita nih. Toleransi itu secara garis besarnya itu ada 3 ya. Toleransi antar individu, umat beragama. Toleransi antar umat seagama. Toleransi antar umat beragama dan pemerintah. Nah, ini apa itu toleransi antar umat beragama? Misalkan gini, kita Islam, tetangga Kristen atau yang non Muslim lah, kan Kristen bukan non Muslim aja gitu kan. Nah, kita tidak boleh
menghalang-halangi mereka kalau dia mau beribadah menurut agama dia. Di rumahnya mau beribadah, kita nggak boleh larang ya kan? Nggak boleh. Gitu. Kemudian juga kalau mereka misalnya mau ke rumah ibadah dia, ya jangan dihalang-halangi, silakan. Toleransi itu tasamu itu permisif, memperbolehkan. izin. Ya, memperbolehkan. Ya. Jadi antar umat beragama. Oh. Kemudian antar umat seagama. Nah, misalnya orang Islam nih. Orang Islam tuh banyak pahamnya, ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, gitu kan. Ada Persis, pokoknya banyak lah kalau disebutin satu persatu. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang NU? Nah, biasanya ada tahlilan tuh, ya kan. Kemudian ada kunut, ya kan. Sholat tarawihnya 23, ya. Kemudian pakai kunut. Ya. Nah, kalau emang itu kebiasaan orang-orang yang ada di NU, ya yang tidak menggunakan tidak 23 rakaat tarawihnya, ya tenang saja, nggak usah nggak usah kepo ya. Atau nggak usah usil, ya kan. Kenapa? Karena masing-masing ini mempunyai dalil, dan dalil itu bagaimana persepsi ulamanya. Kadang-kadang dari satu kata yang sama mempunyai tafsir yang berbeda, Pak. Beda-beda, ya. Apalagi memang dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada gitu kan. Terkadang ada juga pendalilan itu nggak letterlek gitu, tapi dia mengambil istinbat, mengambil kesimpulan dari beberapa dalil yang ada, lalu disimpulkan, nah ini hukumnya, gitu kan. Nah, sementara di tempat saya ini biasa tahlilan nih. Nah, di sana teman-teman kita yang bukan NU, apakah dia dari Muhammadiyah gitu, dia tetap meriung di situ, berkumpul, silaturahmi, gitu. Kita mengadakan. Terserah nanti kalau dia mau ikut tahlilan silakan, dia mau baca yasinan silakan, atau dia duduk aja di situ juga ya silakan, gitu. Nanti ketika dia mendapatkan musibah sama, dia juga mengadakan acara tuh. Ya kan, dia ngundang tetangga, dia ngadakan acara, biasanya doa bersama tuh. Ya, cuman bedanya memang acaranya dikemas berbeda, dengan NU dengan Muhammadiyah beda gitu ya dikemasnya. Tapi dia sama apa? Sama-sama memberikan doa kepada orang yang sudah tidak ada, udah almarhum. Tuh ya. Misalnya puasa nih, kita. Puasa kan berbeda pendapat tuh. Ya, ini tidak bisa disatukan oleh musyawarah. Awal puasa. Kecuali alam lagi bersahabat. Nah, ini sekarang alam lagi bersahabat nih. Ya, ternyata di Aceh itu bisa dilihat oleh satu-satunya tuh dari puluhan ini ya kan kemarin dari berbagai profesi satu melihat. Ya udah, memang secara ketentuannya begitu. Kalau di satu negeri ada yang melihat dan dia menyatakan sumpah, ya itu berarti kita puasa gitu. Kemudian toleransi antar umat beragama dengan pemerintah atau pemerintah dengan umat beragama. Yang ketiga ya. Iya. Ini misalnya gini. Apabila pemerintah membuat satu kebijakan, ya ditimbang-timbang lah. Betul. Ini kira-kira menyinggung umat beragama nggak? Nah, ya. Kalau menyinggung umat beragama, ya nanti umat agama akan mengadakan kontra. Begitu juga umat beragama nih, ketika dia ingin mengadakan satu acara atau satu kegiatan, bagaimana kira-kira nih dengan pemerintah? Nah, jadi saling pemahaman tuh. Nah, contoh begini, saya merasa heran dulu, belum lama itu ya, ketika ada yang bilang, udah makanan tuh nggak membutuhkan label halal. Wah, pikiran saya, ini bahaya loh. Kalau makanan nggak ada label halal, ini nanti berbahaya secara ekonomi. Umat Islam itu hanya akan membeli makanan, mohon maaf ini saya ya. Itu kalau label halalnya, kita lihat ada label halalnya nggak ada.
Saya bahkan pernah itu ada satu jenis roti yang saya baca bertahun-tahun, saya cari label halalnya nggak ada. Itu kalau bisa ada acara, saya dibikin roti itu, nggak saya ambil. Saya masukkan tempat sampah. Jujur ini. Tapi setelah beberapa tahun saya lihat, wah, ada perubahan. Berarti syarat dari MUI sudah dipenuhin. Ya udah, jangankan 1, 5 juga saya ambil. Seperti itu. Nah sekarang kalau label halal itu dibuang, bahaya. Apa bahayanya? 1, umat Islam tidak akan membeli makanan yang tidak ada label halalnya. Yang kedua, fitnah. Apabila ada orang membuat fitnah, misalnya Indomie, mie maksud saya, mie merek X, ada minyak babinya, ya kan nggak ada label halal kan? Tuh. Akhirnya apa? Oh, umat Islam boikot, nggak ada yang beli. Apa yang terjadi? Ketika diboikot misalnya nih, umat Islam nggak beli, apa yang terjadi? Perusahaan nggak laku. Kalau nggak laku, bangkrut. Kalau bangkrut, karyawan pada nganggur. Bu efeknya. Kalau nggak laku, perusahaan bangkrut, nggak ada pajak yang masuk ke negara. Ya kan? Berentet ya? Berentet itu. Itu dari satu produk aja. Apalagi kalau di beberapa produk. Makanya saya heran itu, waktu itu ada yang pernah bilang nggak perlu dengan label halal, berbahaya sebetulnya. Misalnya begini, umat beragama dengan pemerintah. Kata pemerintah, kita ini ingin melaksanakan keluarga berencana. Kenapa? Karena beban negara itu berat. Ya kan? Contohnya, katakanlah kita 250 juta nih. 270 sekarang. 270 juta. Ya. Oh berat nih, buat pendidikan juga berat, buat kesehatan juga berat, buat pertanian juga berat. Padi kan nggak tiap hari dipanen. Ya kan? Ditanam, tapi lama panennya. Wah, bagaimana nih pemerintah nih mikir nih, bagaimana supaya rakyat saya nih tercukupi sandang pangannya nih, terutama pangannya. Maka apa, dihimbau untuk berkeluarga berencana, ya. Setelah timbang, ulama bagaimana? Cari dalil, ada nggak yang mendukung, kan? Lalu nanti terbagi dua tuh, ada yang tidak mendukung, ada yang mendukung. Nanti umat silakan. Dua-duanya ada dalilnya. Nah, umat tuh nanti, ya udah saya ikutin aja, saya nggak mau pakai yang ini. Oh saya dong pakai, gitu. Dan bahaya kalau nggak ada keluarga berencana, terutama bagi wanita hamil bagi wanita yang baru melahirkan, dia dengan cara dioperasi. Dioperasi. Sesar itu. Sesar. Kalau nggak ada keluarga berencana, itu berbahaya. Ya kan? Nanti dihamil lagi bagaimana? Sedangkan ini belum kering. Iya, kan? Makanya apa? Jadi pemerintah dalam membuat aturan juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi umat beragama. Nah, umat beragama pun ketika dia melihat rencana pemerintah ini apa, dia cermati juga. Nggak boleh menolak mentah-mentah. Makanya ada sinergi nih antara pemerintah dan umat beragama, harus saling kesepahaman, saling memahami. Tapi alhamdulillah ya, kalau Indonesia sekarang, Cing, toleransinya udah oke lah ya? Atau masih ada yang kebablasan? Kalau saya melihat memang ada yang kebablasan. Untuk sebagian negara mah udah oke lah ya? Iya, untuk sebagian orang saya juga nggak ngerti ya, sebagian orang ya. Saya nggak sebut orang ya. Kalau secara negara mah udah oke? Iya. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Saya nggak sebut siapa orang ya, tapi saya ngeliat kebablasan. Apa pentingnya kalau umat Islam itu azan di masjid, azan di rumah ibadah orang lain? Apa pentingnya umat Islam itu berdakwah di rumah ibadah orang lain? Apa pentingnya ngaji rumah ibadah orang lain? Kan bukan tempatnya. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, kalau menurut saya itu sudah melampaui, sudah kebablasan. Nah, kalau dia mau ada kebaktian, ya silakan kebaktian. Di rumah gereja, di ibadahnya. Di ibadah dia. Nah, kita umat Islam hanya
memberikan izin, kita permisif dan kita menjaga keamanan, jangan sampai ada yang mengganggu, gitu. Tapi kita jangan di dalam itu juga ikut-ikutan sholawatan lah, kemudian azan lah, baca Al-Quran lah, jangan. Itu namanya mencampur adukan ajaran umat beragama, gitu. Ya barangkali mohon maaf ini ya bagi teman-teman atau mungkin ada juga yang menyandang ustadz tapi melakukan hal seperti itu, kan Nabi itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Apa Nabi memberikan teladan seperti itu? Ya, jadi begitu aja. Silahkan saudara-saudara kita yang agamanya tidak muslim melakukan ibadah, silakan. Kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh menghalangi. Nah, kita orang Islam juga ketika ingin beribadah, ya mereka sama legowo, silakan, tidak mengganggu, tidak menghalangi. Nah ini nih bulan puasa kan? Ya. Kadang-kadang tadarusan itu di speaker di masjid itu ada juga yang pakai speaker tuh. Ya. Nah kalau memang waktunya cuma sebentar kan, ya mungkin dari habis tarawih ada sebentar sampai jam 9 atau 10, ya sudah. Selebihnya kalau mau dia mau tadarusan jangan pakai speaker. Iya. Speaker ke dalam aja. Iya, cukup di speakeran di dalam masjid atau memang barangkali nggak usah pakai speaker, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Iya. Lagian kalau dia pakai speaker malam-malam itu kemana-mana suara mengganggu. Iya. Ya. Jangan lalu beralasan ini kan bulan puasa, Syahrul Quran, ya bukan juga. Iya. Ya. Karena umat Islam juga banyak yang punya anak kecil yang baru melahirkan, anaknya harus istirahat, orang tua istirahat. Nah, itu ya tadi ya. Kan? Toleransi antar umat seagama pun harus ada ya. Ada anak yang lagi sakit barangkali atau ada orang tua yang lagi sakit. Nggak mesti orang itu misalnya, wah dia non muslim, enggak, tetap aja kita hargain. Kenapa? Karena harus beristirahat. Silakan bertadarus, cukup pakai aja sekarang di dalam. Ini lagi bulan puasa nih. Ini bawaan saya nih. Iya, jangan sampai. Karena banyak ada yang ini ya. Iya. Malah jadi sampai kayak ada konflik di masyarakat gara-gara speaker masjid kan nggak lucu ya. Itu seperti itu. Ya. Ada lagi Cing tentang toleransi Cing? Ya sementara ya cukup itu saja. Cukup lah ya. Ya. Tapi pesan nih buat kita semua nih, maksudnya buat saya deh, apa deh tentang toleransi ini Cing? Harus gimana nih? Di era yang sekarang nih, sosial media dan lain sebagainya ini. Yang pasti kita itu cukup menghormati, menghargai orang yang berbeda agama dan kita jangan ikutkan dalam ibadah mereka. Nah itu ya. Karena beda ajaran kita. Betul. Saya rasa itu aja. Oke deh, sip. Makasih Cing Dalan atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk semuanya yang menonton channel Guru Sejarah ini. Semoga apa yang tadi Cing Dalan sampaikan bisa menjadi manfaat, bisa jadi amal jariah, biar bisa menjadi inspirasi juga ya. Dan juga ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Kalau ada perbedaan ya namanya wajib ya. Kalau ada perbedaan Cing ya, wajar. Tapi ya kitanya harus toleransi. Sekian dulu dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.